Banyak orang memprotes, tidak setuju sampai memprotes, termasuk Pak Ulil ini anti sama sampean ini Pak Erick. Mengatakan bahwa Pak Erick Thohir ini nggak cocok menjadi ketua Lakpesdam. Bahkan saya menambahkan cocoknya jadi ketua lembaga perekonomian itu, atau jadi bendahara sekalian. Ya, ini adalah mindset lama. Warga boleh kita galang dana dari warga, tapi untuk dikembalikan kepada warga, jangan dipakai untuk kegiatan pengurus. Haram, tidak boleh. Yang saya hormati Ketua Lakpesdam yang baru dilantik, Pak Erick Thohir dan jajarannya. Alhamdulillah ada dua hal yang perlu dipahami sejak awal terkait dengan penyusunan sistematika keorganisasian NU yang hendak kita bangun ke depan, termasuk khususnya Lakpesdam ini. Yaitu bahwa pertama, saya ingin membongkar hal-hal yang selama ini menjadi mindset mapan yang sudah terbukti tidak membawakan manfaat yang optimal bagi pengembangan organisasi. Dan yang kedua, saya ingin membangun postur organisasi kita ini dalam suatu visi, dalam konteks visi tentang bagaimana mengembangkan kinerja yang lebih baik yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang kita hadapi di masa depan. Itulah sebabnya saya secara pribadi meminta Pak Erick Thohir untuk menjadi Ketua Lakpesdam ini. Dan nanti akan saya jelaskan kenapa. Banyak orang memprotes, tidak setuju sampai memprotes, termasuk Pak Ulil ini anti sama sampean ini Pak Erick. Mengatakan bahwa Pak Erick Thohir ini nggak cocok menjadi ketua Lakpesdam. Bahkan saya menambahkan cocoknya jadi ketua lembaga perekonomian itu, atau jadi bendahara sekalian. Ya, ini adalah mindset lama. Terbawa oleh mindset lama, ya, yang tumbuh karena terlalu lama nggak punya uang. Sehingga kalau ada orang punya uang itu bawaannya minta sumbangan aja gitu. Siapa yang bisa nomboi itu? Nah, tapi saya bilang enggak, saya enggak mau pakai konstruksi semacam itu. Saya mau bangun Lakpesdam dengan konstruksi yang baru. Dulu Lakpesdam itu didirikan sebagai NGO untuk community development. Saya kira waktu itu Pak Ulil ini ketua atau direkturnya yang pertama. Tapi jelas itu community development. Kerjaannya itu cari proyek. Jadi menjual kemiskinan orang banyak ini untuk menjadi proyek kepada funding agent. Itu kerjaannya Lakpesdam dulu, yang dikerjakan oleh Pak Ulil sampai ahli sekali dia dalam soal ini. Ada orang miskin di Gunung Kidul, orang miskin di Pasuruan, dijual ke funding agent untuk jadi proyek, nah nanti dapat untung gitu kira-kira. Ini mindset yang harus kita bongkar. Ya, maka saya tidak mau, ya saya tidak tahu nanti pokoknya itu kalau itu ada konsekuensinya terkait dengan ADRT, saya akan minta kepada Pak Muhammad Said Husni ini untuk mencari akal gimana mendamaikan. Ya. Saya ingin Lakpesdam ini menjadi
badan laksana Bappenas yang dimiliki oleh pemerintah. Bappenas itu badan perencanaan pembangunan nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, ini yang saya ingin, fungsi ini yang saya ingin dijalankan oleh Lakpesdam. Maka saya pilih Pak Erik, karena Pak Erik ini orang yang seperti biasa, seperti terhadap beberapa yang lain, dipertimbangkan oleh Pak Joko Widodo untuk direkrut ke dalam pemerintahan karena kualitasnya yang unik. Pak Erik ini orang yang sudah terbiasa mengelola korporasi besar dan sudah berpengalaman melakukan inovasi bisnis yang terbukti berhasil. Nah, Pak Jokowi itu ini saya sebetulnya sangat appreciate dengan kepemimpinan beliau, karena beliau juga menginginkan pemerintah ini punya kinerja yang lebih agile, yang lebih ulet, lebih giras kalau bahasa Jawanya itu. Maka dia rekrut sejumlah orang dari kalangan bisnis untuk mengelola birokrasi pemerintahan, mengelola agenda-agenda pemerintahan, sehingga jalannya pemerintahannya itu tidak menjadi business as usual seperti di masa-masa lalu yang susah sekali untuk dibawa maju karena sudah dibebani mindset lama ya. Nah, maka misalnya kemudian beliau tunjuk Pak Erik ini ya, karena beliau ahli bisnis untuk mengelola badan-badan usaha milik negara. Ada yang lebih aneh lagi, beliau tunjuk Pak Nadiem Makarim yang bisnis online untuk jadi Menteri Pendidikan dan lain sebagainya. Ini semua adalah pertimbangan yang di luar kotak, tapi sampai sekarang kita lihat terbukti efektif. Nah, saya tidak mau susah payah untuk nyari-nyari akal yang baru, karena ini terbukti berhasil, kita pakai aja gitu. Cara berpikir ini, pertimbangan ini ya. Dan sekalian kita embat orangnya gitu loh. Nah, maka saya minta Pak Erick Thohir ini, dia sudah di samping kualitas yang beliau bawa sebagai businessman, sebagai pengusaha, beliau juga sudah punya pengalaman sekian lama, hampir 5 tahun mengelola birokrasi pemerintahan, sehingga tahu, sudah memahami betul bagaimana nature dari birokrasi itu dan bagaimana mengakalinya supaya bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik. Ini yang saya mau dari Pak Erik. Nah, dan NU butuh ini, karena NU ini juga sudah terbebani oleh tumpukan mindset lama yang datar karuan ya, yang terutama yang paling menyebalkan ini mindset kerelawasan tadi, mindset karena kelamaan nggak punya uang itu. Ini harus dibongkar betul. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, terkait dengan ini mau Pak, ini panjang saya minta ini Pak Muhammad Said Husni, Bu Ufi juga, dan saya minta bantuan Pak Widya. Pak Widya datang nanti ya. Pak Widya Pirahita ini laki-laki, Pak. Saya mau kasih tahu pembawa acara bukan ibu ya. Ini sampean paksa jadi transgender, ini harus lewat Basul Masail dulu segala ini. Ini Pak Widya ini penasehat saya untuk formulasi, sistematisasi formula-formula konsep yang tidak kita bangun. Saya minta Pak Said Husni, Bu Ufi dan Pak Widya untuk mencatat ini yang saya sampaikan ini ya, untuk kemudian diformulasikan ke dalam konseptualisasi yang sistematis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini selain pengurus harian punya 2 macam perangkat organisasi. 2 perangkat organisasi itu adalah, yang pertama, lembaga-lembaga dan badan khusus, perangkat organisasi yang secara langsung
embedded atau apa bahasa Indonesianya, melekat ke dalam kepengurusan NU, dan ada yang otonom dari kepengurusan NU. Yang melekat langsung kepada kepengurusan NU ini ada dua, yaitu lembaga-lembaga dan badan-badan khusus. Sementara yang otonom adalah badan-badan otonom berupa organisasi-organisasi yang sebetulnya terkait dengan NU dan harus masuk di dalam koordinasi kebijakan NU, tetapi mereka mengelola organisasi masing-masing secara otonom. Nah, dalam hal ini kita punya 18 lembaga. Jadi yang melekat langsung kepada NU itu adalah lembaga-lembaga dan badan-badan khusus 2. 18 lembaga ditambah 3 badan khusus. Ditambah 3 badan khusus. Nah, sementara yang merupakan badan otonom ada 14. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan berkali-kali, saya menginginkan agar lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai unit-unit pembuatan kebijakan. Sementara nanti kekuatan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang dibuat itu terutama adalah badan-badan otonom. Saya masih kesulitan mencari istilah yang tepat. Biasanya saya sebut saja bahwa badan otonom ini labor force, karena bukannya kita serahkan kepada badan otonom langsung kebijakan itu untuk dijalankan, tapi tetap eksekusinya dikoordinasikan oleh kepengurusan NU, tapi yang gerak di lapangan itu adalah tenaga-tenaga dari badan otonom. Nah, ini yang saya inginkan. Nah, terkait dengan lembaga-lembaga ini dan bagaimana lembaga-lembaga berfungsi sebagai unit-unit pembuatan kebijakan, ya. Ini ada paradigma dasar yang harus kita ingat pertama-tama, yaitu bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga ini harus merupakan penjabaran dari visi Nahdlatul Ulama dan penjabaran dan strategi pemecahan masalah-masalah. Jadi ada dua hal yang harus dikembangkan oleh lembaga-lembaga ini. Yang pertama adalah penjabaran visi Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah problem solving atau pemecahan masalah-masalah. Ini paradigma dasarnya. Nah, kemudian terkait dengan lembaga-lembaga yang ada, 18 lembaga dan 3 badan khusus ini bisa kita lihat mempunyai 2 arena yang berbeda. Yang pertama adalah arena keagamaan dan yang kedua adalah arena kemasyarakatan. Ada beberapa lembaga yang merupakan cross cutting dari 2 arena itu. Ya, ini saya kira merupakan konsekuensi dari keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Yang lembaga-lembaga yang terkait dengan arena keagamaan atau syu'un diniyah, religious affairs, itu misalnya adalah lembaga Bahsul Masail, lembaga Falakiyah, lembaga takmir masjid, lembaga dakwah, badan wakaf, lembaga zakat dan seterusnya. Walaupun ada cross cutting, ya. Yang merupakan arena kemasyarakatan, lembaga perekonomian, lembaga pengembangan pertanian, lembaga LKK itu, lembaga kemaslahatan keluarga NU, lembaga kesehatan NU. Dan ada yang berhimpit-himpit antara urusan keagamaan dan kemasyarakatan seperti LP Ma'arif, ya, lembaga perguruan tinggi, Lazisnu juga itu ada cross cutting antara su'un diniyah dan su'un ijtimaiyah. Ya. Nah, untuk su'un diniyah ini
untuk arena keagamaan, ya, kita akan berjalan dalam prinsip yang sudah dikembangkan oleh para ulama kita sejak lama. Yang pertama-tama dinyatakan sebagai prinsip al-muhafazatu al-qadim salih wal ahzu bil jadidil aslah, tapi kemudian direvisi oleh Gus Dur, karena kalau al-ahzu bil jadidil aslah itu pasif, kita tidak memproduksi tapi cuma memilih-milih apa yang diproduksi orang. Kalau cuma al-ahzu, maka direvisi oleh Gus Dur menjadi al-muhafazatu bil qadim salih wal ijadu bil jadidil aslah. Nah, belakangan kemudian ini juga direvisi lagi oleh Kiai Ma'ruf Amin, ya, menjadi al-muhafazatu bil qadim salih wal istislahu ila ma huwal aslah summal aslah summal aslah. Jadi melakukan reformasi menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, sambil mempertahankan apa yang memang sungguh-sungguh sudah baik sejak semula. Ini juga sesuai dengan wawasan usul bahwa di dalam urusan keagamaan itu ada hal-hal yang tetap, ada sawabit, ada hal-hal yang bisa berubah, yang mutaghayyirat, ya. Sehingga tidak semuanya harus terpaku jumut hanya kepada naklun nusus saja, tapi harus dikembangkan pemikiran-pemikiran baru. Nah, ini persis merupakan urusan yang berada di arena keagamaan, ya. Misalnya seperti yang sedang kita kembangkan sekarang, kita sedang mengembangkan wawasan tentang fikih peradaban, ya. Yang ini sebetulnya intinya adalah reformasi pemikiran politik Islam. Fikih peradaban itu intinya itu. Ya, nanti tanggung jawabnya Pak Ulil ini gimana menjabarkan ini fatwa saya ini. Ya. Jadi, ya, tentang itu. Nah, yang nantinya kita bukan hanya kembangkan sebagai wacana di kalangan para ulama atau sebagai diskusi keagamaan, intellectual exercise dari para pemikir, tapi ini harus menjadi satu formulasi yang dapat kita jadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang baru di dalam pengajaran Islam. Karena persis kita berhadapan dengan dunia baru. Ya. Ini contoh, elaborasinya nanti bisa panjang. Ya. Kenapa politik? Karena itu yang paling urgent sekarang. Ini yang paling krusial saat ini. Karena ancaman eksistensial terhadap peradaban umat manusia hari ini berakar pada persoalan politik. Maka ini yang pertama-tama harus kita pecahkan. Ini salah satu contoh dari apa yang kita lakukan terkait al-istislah ila ma huwal aslah tsummal aslah di dalam arena keagamaan. Nah, sebetulnya banyak hal-hal yang lain yang sering dimintakan kepada kalangan agama untuk ikut mendukung, untuk ikut mengembangkan wawasan tentang itu, sebetulnya bukan urusan agama. Misalnya terkait lingkungan hidup, soal climate change, ngapain ulama disuruh ngomong climate change? Bukan urusannya. Karena kalau sudah urusan agama itu sudah tidak usah ngomong lagi, kita tidak boleh bikin fasad di muka bumi, selesai sudah. Apapun yang membuat rusak ya kita tidak boleh gitu. Ngapain tetap rumit-rumitkan climate change, kita ikut bikin wacana, bikin sumpah. Itu mengada-ada. Ya. Nah, banyak hal yang lain, misalnya soal kesetaraan gender. Ngapain kita ngomong kesetaraan gender? Wong nilai agama kita jelas. Bagaimana yang berulang kali saya sampaikan juga, prinsipnya bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, titik, sesederhana itu.
Setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, harus mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan kapasitas masing-masing. Tidak boleh ada yang dibatasi, yang wajib faridotun dibatasi. Tidak boleh ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Di situ jelas ala kulli muslimin wa muslimatin, harus setara. Nah, kalau sudah berhasil mengembangkan kapasitas, ya sudah. Dalam berbagai urusan prinsipnya adalah tausidul amri ila ahli, serahkan urusan kepada yang paling kapabel, gitu saja. Nggak usah bikin dalil ini itu ngedabiah itu, kurang kerjaan. Jadi kita kerjakan apa yang perlu, yang tidak perlu tidak usah. Buang-buang waktu, buang tenaga. Makanya saya kalau diundang ke sana kemari urusan begitu-begitu males saya itu, capeknya sama, dapatnya nggak berguna gitu. Nah, ini penting terkait urusan agama. Nah, yang kedua, dalam arena kemasyarakatan, fokus kita adalah pada khidmah, layanan yang kita sediakan kepada masyarakat. Masyarakat itu artinya bukan hanya warga NU saja, tapi masyarakat seluruhnya, termasuk seluruh kemanusiaan. Ini yang dalam berbagai kesempatan saya sebut sebagai prinsip khidmah inklusif. Bahwa kita berkhidmah untuk seluruh kemanusiaan, sudah tidak usah mikir untungnya NU sendiri. Pokoknya kalau umat manusia seluruhnya ini untung, NU pasti untung, gitu saja. Nggak usah berpikir tentang rebutan sumber daya secara zero sum dengan siapapun yang kita anggap kelompok kita anggap outgroup dari NU. Itu bukan pemikiran yang produktif. Dan lebih-lebih lagi, ini sebetulnya adalah inti dari ajaran guru kita semua, Kiai Abdurrahman Wahid rahimahullah, bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk menolong Islam kecuali dengan menolong kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau kemanusiaan seluruhnya tertolong, Islam pasti ikut tertolong. Tapi kalau kita cuma mau berpikir menolong Islam saja dengan memukul pihak manapun yang kita anggap bukan Islam, itu namanya bukan menolong Islam tapi cari penyakit. Sama kalau kita berpikir mencari sesuatu untuk NU supaya yang dapat NU bukan yang lain, itu namanya juga cari penyakit. Itu sebabnya ya, saya tidak mau dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden, dan saya tidak mau ngotot-ngototan soal mana calon yang NU mana yang enggak, semuanya sudah NU kok. Dan saya minta teman-teman yang terlibat dalam urusan ini juga tidak usah ngotot-ngotot ya, kalau bisa ya ikut sekjen itu aja lah, pokoknya dia mau kemana itu. Nah, karena itu kita harus berpikir, kita harus membongkar ini, karena ini dulu ini menumpuk menjadi mindset dari para aktivis NU ini. Ya. Dulu itu tahun 60-an sampai ada ungkapan bahwa politik itu, bahwa negara ini seperti nampan makanan yang diperebutkan oleh anjing-anjing, dan NU harus ikut berebut atas makanan di nampan itu supaya tidak diambil habis oleh anjing-anjing, supaya NU juga ikut dapat. Itu ada mindset seperti itu tahun 60-an tentang politik. Kita harus bongkar ini. Sekarang kita harus berpikir bahwa NU berjuang untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau bangsa negara ini baik, NU pasti dapat, dan pasti dapatnya paling banyak, karena NU ini sudah mayoritas kita ini di antara penduduk Indonesia ini, hasil survei 56,9% itu mayoritas. Kemarin di Amerika saya ditanya kenapa NU tidak ikut dalam kompetisi politik. Saya bilang karena itu tidak fair untuk Indonesia. Tidak fair kalau NU
dengan 56,9% penduduk Indonesia ini mengklaim sebagai warganya, lalu melakukan konsolidasi politik untuk dirinya sendiri. Itu tidak adil, itu karena itu sama dengan mengambil alih negara untuk kepentingan NU sendiri. Itu jahat. Itu jahat. Tidak boleh. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena negara ini adalah milik semua orang. Nah, maka khidmah kita ke depan adalah khidmah untuk semua. Dan saya ingin ini semua dikembangkan dengan dua prinsip dasar. Yang pertama adalah decisiveness dan yang kedua coherence. Semua yang kita kerjakan harus decisif. Decisif itu artinya jelas maunya apa, kita laksanakan dengan tegas supaya hasilnya bisa diukur. Kalau tidak decisif, ya kita tidak kemana-mana. Kalau cuma kata-kata manis, cuma wacana tinggi-tinggi kayak tulisan-tulisannya Pak Ulil itu, tidak kemana-mana kita ini. Kita harus decisif. Masalahnya apa, cara memecahkannya bagaimana, dan kita laksanakan decisif. Dan kedua, kita harus koheren, enggak centang perenang. Satu mencorot ke kiri, satu mencorot ke kanan, enggak karu-karuan, sudah ikut sekjen aja sudah, enggak usah pating mencorot sudah. Itu namanya koheren. Karena di tengah-tengah dunia yang semacam ini, kita tidak mungkin bisa menyumbangkan, berkontribusi secara signifikan kepada masyarakat kecuali dengan strategi yang koheren. Ya. Jadi dua ini harus diingat, dua ini. Ya. Decisiveness and coherence. Ya. Yang kita kerjakan harus decisif dan harus koheren di dalam eksekusinya. Ya. Nah, maka Bapak sekalian, saya ingin bahwa lembaga-lembaga itu nanti pertemuan umum Pak Erik dengan lembaga-lembaga semua yang ada, termasuk dengan Panom-Panom, untuk mengelaborasi ini secara lebih detail. Kalau perlu kita ambil waktu bukan hanya sehari, bisa 2-3 hari supaya tuntas. Jadi lembaga-lembaga ini harus berpikir masalah apa yang mau diadres, harus jelas urusan dia itu. Apa masalah yang harus diadres dan kenapa itu diadres, bagaimana skala prioritas yang dibuat dan pertimbangannya apa. Ini harus jelas semuanya. Dan kemudian strategi solusinya bagaimana. Nah, kita pada saat yang sama memang harus tahu diri. NU ini memang baru sampai di sini kemampuan kita. Kita belum bisa seperti negara. Nah, maka ya kita kerjakan apa yang kita mampu saja dulu. Masalah dakwah misalnya, itu masalahnya ndak karu-karuan, banyak sekali masalahnya. Mari kita pilih mana yang bisa kita kerjakan di dalam tenggat waktu yang kita punya dengan resources yang ada pada kita, supaya hasilnya bisa kita ukur, jadi nggak ngasal. Ya, soal ekonomi misalnya, nah ini nanti saya akan bahas lebih lanjut. Lembaga perekonomian itu nantinya harus membuat kebijakan-kebijakan untuk pemecahan masalah dan pilih masalahnya apa. Tidak cuma asal ada kegiatan. Kalau sekarang misalnya bikin pengembangan kewirausahaan di kalangan santri, itu harus jelas ini maunya apa. Bukan cuma asal ngelatih orang wira swasta, habis dilatih terus dilepas begitu saja, dianggap ayam dilepas ke halaman begitu saja. Tidak begitu. Ini harus jelas strateginya apa untuk memecahkan masalah apa. Ya. Nah, saya sudah ngomong tentang hal ini sejak awal, ya. Tapi memang realitasnya bahwa kita semua pada umumnya masih belum sampai pada wawasan yang memadai tentang bagaimana mengoperasionalisasikan ini.
lembaga-lembaga itu sampai hari ini masih banyak termangu-mangu. Ya. Karena beberapa kali mereka mengajukan proposal kegiatan dan saya marahi karena nggak jelas itu. Akhirnya bingung masing-masing. Nah, maka saya pada kesimpulan bahwa kita butuh Bappenas, kita butuh semacam Bappenas ini untuk mensuplai lembaga-lembaga ini dengan rekomendasi kebijakan dan mendialogkan apa yang oleh lembaga-lembaga dianggap sebagai masalah untuk bisa difasilitasi oleh Bappenas kita ini, yaitu Lakpesdam, di dalam merumuskan strategi-strategi pemecahannya. Ya. Maka ini memang pekerjaan yang luar biasa, Pak Erik. Ya. Itu sebabnya Pak Ulil saya pecat dari ketua Lakpesdam ini, karena dia tidak mungkin bisa. Karena yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana membangun satu konstruksi yang menggabungkan dua hal, yaitu voluntary activism dan teknokrasi. Jadi aktivisme sukarela dengan teknokrasi ini harus digabungkan. Dan itu harus ada yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi itu. Nah, ke depan ini yang saya minta dari Lakpesdam, ya, jangan jualan orang miskin lagi, tapi kembangkan ini. Bagaimana voluntary activism ini digabungkan dengan teknokrasi. Ya. Nah, maka nanti di Lakpesdam itu akan dilakukan riset. Ya. Kalau tidak bisa riset sendiri, pinjem risetnya orang. Ya. Itu lagi-lagi alasan saya minta Pak Erik ini, karena dia bisa pinjem ke sana kemari, itu bisa, punya akses. Mau pinjem risetnya pemerintah bisa, mau pinjem risetnya perusahaan-perusahaan, dia kenal banyak perusahaan, mau pinjem lembaga-lembaga riset yang lain bisa. Jadi kalau tidak riset sendiri, pinjem risetnya orang. Sudah itu identifikasi masalah-masalahnya berdasarkan panduan visi yang kita kembangkan. Nah, terkait dengan itu ada satu hal lagi yang menjadi menjadi kepentingan atau menjadi concern, menjadi arena pergulatan dari Nahdlatul Ulama ini, yaitu mengenai pengembangan, penggalian dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan perencanaan kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan itu, perencanaan pembangunan ala NU ini. Ya. Karena kegiatan-kegiatan kita ini betapapun juga membutuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu dilakukan dengan pertama membangun konstruksi agenda ini dalam kerjasama dengan pihak lain yang memiliki sumber daya pembiayaan. Misalnya kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dengan melalui CSR dan lain-lain, atau dengan akses kepada lembaga-lembaga yang memang punya resources untuk bisa disumbangkan, yaitu lembaga-lembaga filantropi, karena di dunia ini ada. Jadi di Lakpesdam itu nanti harus dikembangkan juga pemetaan dan jaringan tentang lembaga-lembaga yang bisa diajak bekerja sama ini. Ya. Apakah itu pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, ataupun lembaga-lembaga filantropi baik domestik maupun internasional. Karena ini sebetulnya ruang yang luas sekali. Ya, luas sekali. Ini kalau bahasanya Latu Pada, Sleman Tanjung, Pak Ulil, apa ini tidak tahu, tidak pernah kenal orang kaya. Tidak tahu bahwa di luar sana ada duit banyak sekali yang nganggur ditawar-tawarkan, tinggal kita ini bisa
menawarkan gagasan yang layak untuk dibiayai atau tidak. Itu. Nah, maka ini satu hal yang saya ingin nanti difahamkan ke lembaga perekonomian. Lembaga perekonomian itu tugasnya bukan cari duit untuk PBNU. Bukan. Lembaga perekonomian itu tugasnya mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Itu tugasnya lembaga perekonomian. Kalau fundraising itu tugasnya bendahara. Fundraising untuk NU itu tugasnya bendahara pertama-tama, dan itu dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan menggalang donasi kalau ada, donasinya itu dengan pihak